Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rizky Frida Paulupi dengan NIM 7211419232 akan mempresentasikan sistem informasi manajemen dengan dosen pengampu Pak Yudo. Sejarah dari sistem informasi adalah dalam jangka waktu setengah abad sejak komputer digital dengan tujuan umum pertama kali dipasang di sebuah organisasi bisnis, peranti keras telah mengalami berkali-kali kenaikan kecepatan dan kapasitas yang juga disertai dengan pengurangan ukuran secara dramatis. Pengantar arsitektur komputer. Inti dari sebuah komputer adalah prosesornya. Prosesor ini dikendalikan oleh sebuah sistem operasi seperti Windows XP, mengelola alat input dan output, alat penyimpanan data, dan operasi atas data. Unit pemroses sentral mengendalikan seluruh komponen lain. Memori akses acak bertindak sebagai tempat kerja sementara bagi CPU. Semakin besar area kerja, maka akan semakin cepat pula CPU dalam menyelesaikan tugas-tugasnya. Selanjutnya, pengantar arsitektur komunikasi. Komunikasi antar komputer ini dibatasi dengan adanya fakta diprioritaskannya. Komunikasi telepon antara manusia, seperti yang ada di gambar. Evolusi di bidang aplikasi komputer. Sistem informasi adalah suatu sistem virtual yang memungkinkan manajemen mengendalikan operasi sistem fisik perusahaan. Sistem fisik perusahaan terdiri atas sumber-sumber daya, berwujud bahan baku, karyawan, mesin, dan uang. Sedangkan sistem virtual terdiri atas sumber daya informasi yang digunakan untuk mewakili sistem fisik. Sistem fisik sebuah perusahaan adalah suatu sistem terbuka yang berinteraksi dengan lingkungannya melalui aliran sumber daya fisik. Selanjutnya, sistem pemrosesan transaksi. Sebelum adanya komputer, sistem virtual perusahaan adalah kombinasi dari proses manual, mesin-mesin pembukuan yang digerakkan oleh kunci, dan sistem kartu berlubang yang memproses data perusahaan. Data ini terdiri atas fakta dan angka yang tidak bermanfaat karena volume yang besar dan sifat yang belum diolah. Namun, sekarang sistem pemrosesan transaksi merupakan istilah yang umum. Sistem ini berbagi satu ikatan yang sama, di mana mereka memproses data yang mencerminkan aktivitas-aktivitas dari sebuah perusahaan. Ini adalah model sistem pemrosesan transaksi. Sistem informasi manajemen. Sistem informasi manajemen adalah suatu sistem berbasis komputer yang membuat informasi tersedia bagi para pengguna yang memiliki kebutuhan yang sama. Sistem informasi manajemen ini melalui penggunaan dua jenis peranti lunak, yaitu peranti lunak membuat laporan dan model sistematis. Peranti lunak membuat laporan ini menghasilkan laporan berkala maupun laporan khusus, sedangkan model matematis ini menghasilkan informasi sebagai hasil dari suatu simulasi atau operasi perusahaan. Ini adalah gambar dari model sistem informasi manajemen. Selanjutnya, sistem kantor virtual. Sistem ini awalnya bersifat sederhana dan administratif, namun sekarang disebut sebagai sistem produktivitas pribadi. Karena manajer menggunakan teknologi untuk melakukan pengolahan sendiri atas sebagian tugas-tugas administratif yang membantu para manajer pada tahun 1960-an. Sistem pendukung pengambilan keputusan adalah sistem yang membantu seorang manajer dalam memecahkan suatu masalah. Contohnya adalah DSS yang dirancang untuk membantu seorang manajer penjualan menentukan tingkat komisi terbaik bagi para tenaga penjualnya. Output DSS ini awalnya dihasilkan dari suatu basis data relasional dan mencakup laporan berkala dan khusus, serta output dari model-model matematis. Sistem perencanaan sumber daya perusahaan adalah sistem berbasis komputer yang memungkinkan manajemen seluruh sumber daya perusahaan dalam basis keseluruhan organisasi seperti yang ada pada di gambar. Selanjutnya, penggunaan sistem informasi. Penggunaan output komputer adalah seluruh karyawan administrasi di bidang akuntansi. Beberapa informasi yang dihasilkan sebagai produk sampingan dari aplikasi akuntansi juga tersedia bagi para manajer. Ketika suatu perusahaan menerapkan konsep SIM, maka penekanan akan bergeser dari data menu ke informasi dan dari karyawan administrasi ke pemecahan masalah. Manajer adalah individu yang memiliki kebutuhan informasi yang sangat beragam. Namun saat ini beberapa kerangka yang bermanfaat telah dikembangkan sehingga memungkinkan para manajer berfokus pada peranan informasi dalam pemecahan masalah. Di manajer ini akan ditemukan tingkat perencanaan strategis, tingkat kendali manajemen, tingkat kendali operasional dalam pengaruh pada sumber informasi melalui lingkungan dan internal. Begitu juga ditemukannya tingkat perencanaan strategis, kendali manajemen, dan kendali operasional
dalam pengaruh pada bentuk informasi melalui rangkuman dan rincian. Yang dilakukan oleh manajer ini ada dua, yaitu fungsi-fungsi manajemen dan peranan manajerial. Fungsi-fungsi manajemen ini pada tahun 1914, menurut teoritikus manajemen asal Prancis Henri Fayol adalah beliau melihat bahwa manajer menjalankan 5 fungsi manajemen utama, yaitu manajer merencanakan apa yang akan dilakukan, berorganisasi untuk menjalankan rencana, mengisi organisasi mereka dengan sumber daya yang dibutuhkan, mengarahkan sumber daya tersebut untuk melaksanakan rencana, dan terakhir adalah mengendalikannya. Sedangkan peran manajerial adalah Henry Mintzberg menyatakan bahwa fungsi Fayol tidak dapat diceritakan secara keseluruhan. Dan fungsi-fungsi manajemen dan peranan manajerial ini dapat menjadi kerangka yang bermanfaat ketika merancang sistem informasi untuk mendukung manajer ketika mereka mengambil keputusan dalam memecahkan masalah. Tahapan pemecahan masalah ini ada 4 menurut Simon, yaitu aktivitas intelijen, aktivitas perancangan, aktivitas pemilihan, dan aktivitas peninjauan. Masa depan teknologi informasi selanjutnya akan dijelaskan oleh selanjutnya akan ditampilkan gambar terkait tentang masa depan teknologi informasi. Kurang lebihnya segini presentasi dari saya. Apabila kurang mohon dimaafkan.